Tapi bagaimana dengan kelompok yang sebenarnya ingin memerdekakan diri? Nah, sebagian memang ada yang kemudian memilih untuk membentuk Gerakan Papua Merdeka atau organisasi Papua Merdeka. Nah, dari tahun 60 kemudian Perjanjian New York, kemudian PPRA. Nah, kita harus lihat juga di tahun 65 itu kan terjadi perubahan politik di Indonesia, di mana Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno digantikan oleh Pak Harto, oleh Orde Baru di bawah Pak Harto. Sahabat Logika, jumpa lagi di channel YouTube Logika Bicara. Semoga hari ini kita masih semangat puasa ya semuanya, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Agak menarik pertemuan kita pada hari ini karena ada satu narasumber saya, namanya Bung Media Pratama. Kalau mau dibilang ahli Papua, cukup ahli karena banyak penelitian dan riset yang dilakukan oleh Bung Medi di Papua. Dan sore hari ini kita akan ngobrol dengan Bung Medi tentang situasi dan konflik di Papua. Sebenarnya kenapa sih Papua ini sampai sekarang nggak pernah selesai konfliknya? Mungkin yang pertama yang ingin kita sampaikan kepada Bung Medi adalah selamat datang di Logika Bicara. Terima Ini kasih, first time ya Bung Media, semoga bisa selanjutnya ngobrol-ngobrol terus ya di Logika Bicara ya. Sahabat Logika, Bung Medi, saya mau bertanya nih ya, sebenarnya situasi Papua sekarang ini gimana ya? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara tentang Papua identik dengan sebuah konflik berkepanjangan ya. Yang dimulai dari pasca kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin kita bisa tarik dari tahun 1960-an sampai dengan saat ini. Nah, segala macam itu awalnya ya, awal konfliknya ya. Awal konfliknya. Memang ada persepsi yang berbeda antara di para founding father kita dari sejak awal. Misalnya Soekarno melihat bahwa dengan visi politiknya melihat Papua itu sebagai bagian integral dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tetapi Muhammad Hatta sebetulnya sudah mengingatkan bahwa apakah kita perlu memikirkan ulang tentang integrasi Papua ke Indonesia ini, karena ada perbedaan budaya, ada perbedaan ras yang dikhawatirkan pada waktu itu oleh Bung Hatta akan menjadi masalah. Dan ternyata memang pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Bung Hatta itu bisa kita lihat sekarang ini. Maka konflik yang terjadi di Papua sebetulnya adalah konflik yang sifatnya struktural antara negara dengan masyarakat asli Papua. Kalau kita melihat dari sisi historis, kita bisa melihat Papua itu sebagai satu wilayah di paling ujung timur Indonesia, yang sebetulnya baru masuk ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dengan kesepakatan internasional itu di tahun 1963. 62-63, karena di tahun 1960-an terjadi ketegangan antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia. Belanda pada waktu itu tidak melepaskan Papua, dan harus diingat juga bahwa sebetulnya Belanda sudah berinvestasi di Papua dari sejak lama. Investasi yang dilakukan Belanda ini dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia. Karena di tahun 1938, Belanda sudah mengembangkan sekolah Pamong Praja untuk para administratur orang Papua asli yang suatu saat Papua ini harus dikelola oleh orang Papua asli. Jadi sebenarnya orang Papua itu udah lebih maju ya? Kalau dia udah ada sekolah Pamong Praja di tahun 1930-an itu. Pada waktu itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya pendidikan di Papua menjadi satu hal yang dipikirkan oleh pemerintah Belanda. Itu sekolah khusus yang didirikan di Papua? Sekolah khusus didirikan di Papua.
Nah, di tahun 1938-an, dan ini yang kemudian juga akhirnya digali oleh para ahli sejarawan gitu ya, bahkan oleh ada satu orang antropolog yang pernah menulis itu gitu ya. Jadi Belanda sudah memikirkan untuk pengembangan sumber daya manusia Papua, karena suatu saat mereka sudah berencana bahwa mereka akan memerdekakan Papua. Oke, I see. Nah, kemudian ada visi politik Bung Karno pada waktu itu yang akhirnya melibatkan melibatkan Amerika Serikat, ya, karena awalnya pada waktu itu John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat pada waktu itu bersikap pasif, tapi karena melihat bahwa pada waktu itu dalam konteks geopolitik internasional terjadi yang namanya Perang Dingin, dikhawatirkan ada ekspansi ideologi komunisme dari Uni Soviet ke Papua, sehingga akhirnya John F. Kennedy mengambil inisiatif merubah kebijakannya menjadi aktif dan melakukan mediasi untuk penyelesaian Papua dalam sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Nah, bahkan John F. Kennedy mengirimkan satu orang diplomat senior bernama Ellsworth Bunker untuk memediasi itu semua. Nah, ini dibentuklah yang namanya United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA, tahun 1962. Nah, salah satu mandat dari hasil pertemuan di New York tahun 1962 itu adalah menyerahkan Papua itu ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada hal yang mandatori juga, bahwa pemerintah Indonesia harus menyelenggarakan yang disebut dengan PPRA, Pemungutan Pendapat Rakyat tahun 1969. Nah, kalau kita melihat dari konstruksi budaya orang Papua itu sendiri, Papua itu bukan sebuah masyarakat yang homogen, tetapi masyarakat yang heterogen. Heterogen dalam pengertian secara kultural ataupun secara ekologis ya. Secara budaya, masyarakat Papua terdiri dari beberapa wilayah adat, kemudian kalau nggak salah sekitar 7 wilayah adat, 6 atau 7 wilayah adat. Kemudian dari sisi topografi kan mereka ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Ada yang pegunungan. Ada yang pegunungan. Nah, ini yang kemudian juga masing-masing di antara mereka punya stereotip masing-masing terhadap orang pegunungan, terhadap orang dataran rendah, atau orang pantai terhadap orang pegunungan. Jadi dalam hal ini sih sebenarnya kalau kita ngelihat sejarahnya, nah baru dari tahun 62, 63 Indonesia kemudian mencoba untuk melihat Papua ini sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak mungkin dilepaskan dari Indonesia. Tapi Matt, yang kelembagaan adat itu, apakah mereka dilibatkan dalam masuknya Papua ke Indonesia itu? Nah, sebetulnya pada waktu itu pun sudah terjadi faksionalisme di dalam Papua. Karena di tahun 60-an harus diingat, itu kan ada operasi militer pertama yang dilakukan oleh Bung Karno pada waktu itu untuk merebut Irian Barat kan. Nah, jadi pada waktu itu sudah ada terjadi faksionalisme antara kelompok yang pro terhadap integrasi ke Republik Indonesia, ada yang ingin memerdekakan diri, kemudian ada juga yang pro terhadap Belanda pada waktu itu. Jadi sudah terjadi. Nah, salah satu yang tokoh yang kemudian kita kenal adalah siapa namanya? Franz Manuel Kaisepo ya, gitu kan? Itu Manuel Kaisepo. Jadi Franz Kaisepo itu kan mengembangkan dia punya satu akronim namanya IRIAN, Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Itu adalah kelompok-kelompok yang pro terhadap Indonesia, pro-integrasi. Gitu kan? Pro-integrasi. Tapi bagaimana dengan kelompok yang sebenarnya ingin memerdekakan diri? Nah, sebagian memang ada yang kemudian memilih untuk membentuk Gerakan Papua Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka. Nah, dari tahun 60 kemudian Perjanjian New York
kemudian PPRA. Nah, kita harus lihat juga di tahun 65 itu kan terjadi perubahan politik di Indonesia, di mana Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno digantikan oleh Pak Harto, oleh Orde Baru di bawah Pak Harto. Nah, di bawah Pak Harto ini terjadi pengintegrasian dalam perencanaan pembangunan nasional. Operasi Trikora itu kan? Itu kan tahun 60 ya. Iya. Nah, Trikomando Rakyat itu tahun 60 di bawah Pak Karno. Nah, jadi pada waktu itu PBB sebetulnya sudah punya semacam pendanaan untuk pembangunan Papua. Oke. Pasca Soekarno itu, bahkan di zaman Soekarno itu sudah ada. Berarti isu Papua itu sampai ke Dewan Mahkamah Sebetulnya Internasional ya? isu PBB. Papua itu sampai kepada PBB. Oke. Karena pertemuan New York itu kan yang memfasilitasi kan sebetulnya adalah PBB. Terus kalau sampai ke PBB gitu, kira-kira apa menariknya isu Papua itu sehingga dibicarakan di tingkat PBB? Ya, sebetulnya nanti kita akan bicarakan, gitu ya. Kita akan bicarakan bagaimana konstelasi Papua di dalam internasional, politik internasional. Nah, tapi PBB pada waktu saya kembali lagi, PBB pada waktu itu sudah punya pendanaan untuk pembangunan Papua, pembangunan untuk infrastruktur dan sekolah, bandara, pelabuhan itu sudah ada. Nah, itu ketika terjadinya perubahan politik di Indonesia, pendanaan itu tidak selesai sebetulnya. Dia masih tetap berlanjut sampai pada akhirnya di zaman awal Orde Baru itu mulai berhenti dan Orde Baru kemudian melakukan. Tapi pendanaan itu sempat diserahkan ke pemerintah kita? Memang diserahkan. Oh, oke. Dan dikelola oleh pemerintah Orde Baru ya? Iya, dari Orde Lama ke Orde Baru memang diserahkan, gitu ya. Nah, kemudian di tahun 74 sebetulnya itu mulai nih kelihatan proses pembangunan awal di Papua. Tapi dana itu emang dipakai? Dipergunakan. Dipergunakan. Ya? Nah, tapi ciri corak pembangunan Orde Baru yang sifatnya top down ini yang kemudian akhirnya memposisikan masyarakat Papua ini kan sebagai objek gitu ya, masyarakat asli Papua ini. Jadi kalau kita melihat sih sebenarnya masyarakat asli Papua ketika zaman Orde Baru itu dianggap bermasalah dengan pengakuan identitas mereka, menganggap bahwa keberadaan negara itu menjadi masalah untuk pengakuan identitas mereka. Oh, ada rekognisi gitu. Ada rekognisi. Jadi di awal-awal konsolidasi Orde Baru sebetulnya operasi militer itu sudah terjadi dari sejak sebelum Orde Baru, di awal Orde Baru. Di tahun 60 ada operasi militer Trikora itu, kemudian sebelum PPRA itu ada operasi militer juga. Bahkan studi yang pernah saya lakukan menunjukkan selama rentang Orde Baru itu ada sekitar 11 operasi militer di luar operasi intelijen. Jadi tindakan represi itu udah cukup lama ya? Sudah cukup lama. Nah, 11 operasi militer di luar operasi intelijen, dan Orde Baru juga yang menjadikan Papua itu sebagai DOM, daerah operasi militer. Oh, oke. DOM yang sebetulnya status DOM ini baru berubah atau baru dicopot ketika Pak Habibie menjadi presiden. 98 Oh, gitu lama ya. juga ya. Lama juga. Kira-kira kenapa DOM itu? Mengokupasi sumber daya alam kah atau? Kita belum bicara ke sana nih, karena nanti akan ada semacam pergeseran konflik ya berkepanjangan ini dari konflik yang memang berbasis identitas. Nanti konflik yang sebetulnya ada syarat dengan kepentingan ekonomi politik. Siap. Nah, kalau kita bicara tentang identitas, itu kita bicara di awal-awal konflik di Orde Baru ya, zaman Orde Baru, karena Orde Baru juga di awal itu ada melaksanakan yang namanya operasi koteka. Oke. Misalnya orang-orang Papua yang mempergunakan koteka ditangkap, kemudian dipakaikan baju gitu ya. Yang kalau kita melihat dari sisi hak asasi manusia itu kan sebetulnya identitas mereka gitu. Terus kan mengganti sagu sama beras, ada kecenderungan juga seperti itu, bahasa Papua jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi di zaman Orde Baru memang menghilangkan identitas ya, berusaha untuk menghilangkan identitas itu. Tetapi walaupun masyarakat Papua itu yang tadi tidak homogen atau heterogen, tapi mereka punya satu ikatan
identitas berbasis kelompok yang lebih luas. Apaan tuh? Karena mereka sama-sama merasa sebagai berasal dari ras yang sama. Oh, ikatan kekerabatan ya. Ikatan ras yang sama Primordial. sebetulnya. Nah, jadi mereka punya semacam land-based identity yang memang mungkin berbeda nih suku kita antara orang Kamoro, Among-Umai, dan wilayah adat kita berbeda, tetapi ketika kita memang ingin menjadikan identitas kita sebagai satu hal yang pengakuan atas identitas kita bisa membangun sebuah identitas yang lebih luas gitu kan. Nah, di zaman Orde Baru ini sebetulnya banyak trouble dari sisi pembangunan, kemudian dari sisi represivitas, dan kalau saya mempergunakan konsepsi perdamaian negatif gitu ya, perdamaian negatif artinya sebuah kondisi yang diciptakan seolah-olah damai, tapi sebetulnya ada sebuah tekanan militer di situ. Nah, jadi selama Orde Baru perdamaiannya negatif di Papua karena memang ada tekanan militer di situ. Oke, benar. Nah, di ekspektasi ini muncul ketika zaman Pak Habibie sebetulnya. Ada kayak New Hope gitu ya. Ekspektasi muncul di zaman Habibie dan Pak Habibie juga membuka peluang untuk itu. Iya. Membuka ruang dialog dan segala macam. Nah, walaupun tuntutan mereka ada sebagian ada yang ingin merdeka, Pak Habibie memang tidak mau untuk merdeka, gitu kan. Nah, tapi ini ada momentum perubahan politik di Indonesia ini menjadi sebuah trigger untuk masyarakat Papua punya ekspektasi. Membangun kepercayaan dengan pemerintah Indonesia, apalagi kan setelah itu Gus Dur itu mencoba melakukan pendekatan kultural ya, yang memperbolehkan bendera OPM untuk berdiri gitu. Berkibar, tapi tetap di bawah bendera Indonesia. Kemudian nama Irian Jaya yang selama Orde Baru pergunakan itu dikembalikan menjadi Papua. Tapi sebelum ke sana, Matt, ini kan ada yang menarik ya. Tadi dinyatakan bahwa ada New Hope ini di zamannya Presiden Habibie. Habibie ini kan sosok yang lebih dianggap ya lebih teknokratis dan demokratis lah. Jadi dia lebih melihat segala sesuatu itu berdasarkan reason yang tepat gitu. Nah, kalau Papua tidak diberikan hak yang sama seperti Timor Leste referendum, ini kan sebenarnya sama aja. Tapi Habibie memberikan hak prerogatif kepada Timor Leste untuk referendum, sementara Papua tidak. Bagaimana menurut pandangan Bu Medi ini tentang dua hal yang menjadi sikap utama dari Presiden Habibie pada waktu itu? Nah, ini menarik karena sebetulnya ada perbedaan corak dan dimensi konfliktual antara Timor Leste atau Timur zaman itu dengan Papua. Walaupun keduanya masih sama-sama dapat dikategorikan sebagai interstate conflict. Jadi konflik yang insurgensi, pemberontakan, kemudian konflik yang terjadi di dalam negara, interstate conflict ini tipikalnya berbeda. Karena kalau kita yang melihat kan sebetulnya interstate conflict di Indonesia itu ada Timor Leste, ada Papua. Jangan salah, dulu ada Gerakan Aceh Merdeka. Ya, kategorinya akan berbeda nih, dimensi konfliknya juga akan berbeda. Nah, ini yang membedakan antara Papua dengan Timor Leste, karena dulu Timor Leste diambil alih oleh militer juga, gitu ya. Karena ada perubahan politik di Portugal pada waktu itu yang disebut dengan Red Flower Revolution. Nah, kalau Papua kan sebetulnya lebih cenderung karena ada perjanjian internasional diambil alihnya, gitu ya. Di perjanjian New York itu tahun 1962. Nah, Habibie kemudian tidak menginginkan bahwa Papua itu dilepaskan, karena kalau menurut saya bisa dilihat ini Papua ini kan wilayahnya lebih besar dibanding Timor Leste, gitu ya. Sehingga ini akan menjadi sebuah identitas tersendiri, ciri tersendiri, dan ini menyangkut dignity juga kalau Papua lepas. Nah,
Dan memang pada waktu itu sorotan internasional itu lebih banyak ke Timor Leste. Pelanggaran-pelanggaran HAM, kemudian intervensi kemanusiaan, belum ke Papua zaman itu, masih ke Timor Leste, sehingga isu-isu Timor Leste menjadi lebih kuat di dunia internasional dibanding Papua pada saat itu. Tekanannya juga lebih kuat kan? Betul, tekanannya juga lebih kuat. Nah, di tahun 2001 sebetulnya kan ada undang-undang otonomi khusus nih. Iya, betul. Nah, undang-undang otonomi khusus itu kan salah satu mandatnya itu adalah membentuk Majelis Rakyat Papua. Betul. Yang asumsinya Majelis Rakyat Papua ini bisa menjadi satu wadah atau organisasi yang merepresentasikan kepentingan dari masyarakat Papua lewat wakil-wakilnya yang ada di situ, yang duduk di dalam MRP ini. Dan untuk pertama kali juga di dalam undang-undang tersebut disebutkan definisi tentang orang asli Papua, OAP. Ya. Walaupun saya sendiri sih lebih senang dengan masyarakat asli Papua karena lebih kolektif ya. Nah, kalau orang kan lebih individual gitu ya, tapi orang asli Papua yang kalau kita ngelihat dari undang-undangnya itu kan jelas bahwa rasnya adalah Melanesia. Iya, gitu kan. lahir dan besar di situ. Lahir dan besar di situ. Nah, di tahun 2004 ini mulai agak trouble karena ekspektasi yang cukup tinggi dari masyarakat asli Papua terkait dengan pengakuan identitas, kemudian keadilan dan segala macam ternyata tidak berjalan mulus dengan undang-undang otonomi khusus dan juga Majelis Rakyat Papua MRP karena ada kepentingan pada waktu itu dengan pemilihan kepala daerah yang pertama kali dilaksanakan. Dengan sistem noken ya? Sebetulnya ya ada relasinya ke situ, tetapi Majelis Rakyat Papua gitu kan? Itu lebih banyak orang-orangnya dipilih oleh pemerintah pusat. Iya. Oleh pemerintah pusat dibanding yang sifatnya partisipatif dari mereka, gitu loh. Jadi sebagian besar tokoh-tokoh Papua menganggap bahwa sebenarnya ini adalah bukan orang asli Papua gitu kan? Bukan pilihan mereka, tetapi orang yang dipilih oleh pemerintah pusat. Iya. Karena untuk kepentingan pilkada pada waktu itu. Itu awalnya ya? Awalnya. Nah, tapi sebetulnya pasca reformasi itu terdapat corak konflik yang berbeda. Jadi kalau dulu dari mulai Orde Lama dan Orde Baru, konflik di Papua itu lebih menyangkut kepada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua yang terkait dengan identitas. Kalau saya melihat di pasca Orde Baru gitu ya, karena memang terjadi perubahan politik nasional juga pada waktu itu, melihat konflik ini syarat dengan kepentingan ekonomi politik. Iya, benar. Karena ada itu udah mulai masuk ke sini ya. Udah mulai masuk ke ekonomi politik. Karena tidak lagi kita berbicara, bukan cuma kita berbicara tentang identitas Papua, tapi berbicara tentang kontestasi kepentingan terhadap akses ekonomi politik, ekonomi sumber daya alam. Ekonomi sumber daya alam di situ, akses terhadap sumber daya alam. Jadi yang ternyata sangat luar biasa. Ya kalau secara teori kan kita bisa bilang bahwa sebetulnya kutukan sumber daya alam ya, natural resource course itu menyebabkan konflik gitu ya di mana-mana gitu kan, rata-rata begitu. Tapi di Papua ini justru menariknya dimulai ekonomi politik itu dari tahun 2004 ketika Pak SBY menjadi presiden. Mulai proyek strategis nasional? Mulai proyek strategis nasional, proyek nasional Merauke Integrated NIVE. Kemudian di tahun 2014 ini akan menjadi lebih luar biasa lagi, gitulah. Kepentingan terhadap monopoli sumber daya alam bisa dilihat misalnya. Nah, ini kepentingan terhadap akses dan monopoli ataupun dominasi akses terhadap sumber daya alam ini terkait dengan upaya untuk menjaga kepentingan ini supaya tetap aman, yaitu dengan
cara melibatkan militer dalam hal ini. Nah, jadi kalau kita lihat nih berdasarkan analisa dan data yang saya peroleh, memang terjadi mobilisasi yang luar biasa. Aparat keamanan, ya, Represif ya. dari zaman 2004 sampai dengan 2024. Nah, jadi kalau di zamannya PSBY itu ada sekitar 6.000 sampai dengan 12.000 ya mobilisasi aparat keamanan ke Papua. Di zaman Pak Jokowi 12.000 sampai 20.000. Zaman presiden mana yang tertinggi? Pak Jokowi. Jadi Penggunaan militer. Penggunaan dalam TNI penguasaan aparat sumber keamanan ya. Karena kalau kita melihat dari undang-undang kepolisian, undang-undang TNI itu kan jelas jika ada satu ancaman dari kelompok tertentu yang membahayakan integrasi wilayah Republik Indonesia, maka TNI bisa diturunkan di situ kan, gitu loh ya. Jadi sekarang kan kenapa selalu ada operasi antara TNI Polri di Papua, karena TNI juga melihat ini sebagai ancaman terhadap integrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping Polri melihat bahwa ancaman keamanan ini juga menyangkut terkait dengan stabilitas kehidupan sosial dan segala macam gitu ya. Tapi kan ancaman itu kan bisa aja definisi yang dibuat sendiri oleh negara kan, karena menurut masyarakat Papua mereka baik-baik aja kan, nggak ada, mereka hanya perlu rekognisi untuk mengelola sumber daya alam mereka. Sementara negara punya paradigma bahwa Papua itu empty land sehingga harus diakuisisi sumber daya alamnya untuk kesejahteraan. Maka kan ada bentrokan tuh antara paradigma pasar dengan paradigma oligarki ini. Nah, memang ini yang menjadi perdebatan. Definisi keamanan, definisi ancaman keamanan menurut negara dan masyarakat asli Papua ini berbeda. Ini juga yang sebetulnya menjadi masalah karena konsepsi tentang kesejahteraan masyarakat Papua dengan konsepsi kesejahteraan dari negara itu berbeda. Yang sampai saat ini sebetulnya konsep ini nggak nyambung, nggak pernah ketemu antara apa yang dikonsepsikan oleh negara tentang kesejahteraan dan apa yang menjadi genuine, konsepsi kesejahteraan genuine dari masyarakat asli Papua. Ini tidak ketemu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah nih berlarut-larut sampai saat ini. Ya, buat orang Papua sih sebetulnya simpel kesejahteraan itu bagaimana cara hidupnya bisa diakui, gitu ya, tradisi budayanya bisa diakui. Sementara kalau buat negara sebenarnya enggak, karena kita punya dengan otonomi khusus itu kita menggelontorkan dana dan segala macam. Jadi parameternya adalah parameternya adalah berapa budget yang dikeluarkan oleh negara, kemudian itu dikonversi dalam bentuk infrastruktur. Nah, sementara buat orang Papua ini belum tentu menjadi hal yang penting, gitu ya. Tapi kami hanya butuh pengakuan sebetulnya, gitu loh, rekognisi itu. Nah, ketika kita bicara tentang negara dalam hal ini, terutama misalnya pada saat otonomi khusus gitu ya, karena pencapaiannya itu dilihat dari sisi anggaran, berapa banyak anggaran yang dikeluarkan gitu ya, kan pada akhirnya beberapa hasil studi menyatakan sekolah dibangun tapi kemudian tidak cukup bermanfaat karena murid-muridnya enggak untuk sekolah gitu kan, yang ada di sana gitu kan. Jadi akhirnya infrastruktur itu banyak terbengkalai, terutama infrastruktur pendidikan gitu ya. Nah, tapi kan akses mereka terhadap sumber daya alam kan semakin mengecil sekarang. Oh iya, iya. Misalnya dengan masuk investasi besar, apakah perkebunan skala besar, ekstraktif, industri gitu. Posisi mereka kan memang semakin terpinggirkan atau termarginalkan dari hutan mereka yang selama ini mereka anggap sebagai wilayah hidup mereka. Nah, apakah Bu Medi bisa melihat bagaimana menyatukan dua kutub ini ya, bahwa negara juga punya pandangan terhadap bahwa hutan itu penting gitu untuk kehidupan masyarakat Papua, tetapi masyarakat Papua juga punya kepentingan terhadap bahwa kita mesti punya frame tentang investasi, tetapi itu tidak mengganggu sumber daya alam. Dua kutub ini bisa nggak menyatu?
Nah, sebetulnya bottleneck-nya di sini karena dalam proses transisi dari Orde Baru ke pasca Orde Baru, konflik itu sudah dilembagakan. Jadi ada semacam pengembangan pelembagaan konflik di Papua dari transisi Orde Baru ke pasca Orde Baru. Oke. Nah, ini yang kemudian tidak ketemu antara frame-nya antara kerangka berpikir dari negara dengan kerangka berpikir yang sebetulnya genuine dari masyarakat asli Papua. Gitu loh. Itu. Nah, dan satu lagi mungkin yang paling penting adalah ada semacam, kalau saya melihatnya dari perspektif psikologi juga, itu ada semacam kebuntuan dalam proses penyelesaian konflik Papua. That's why konflik Papua itu kenapa berlarut-larut, berkepanjangan, karena ada yang disebut dengan kebuntuan psikologis. Orang Papua melihat kehadiran militer ataupun aparat keamanan Republik Indonesia itu sebagai sumber masalah. Sebaliknya, militer mungkin atau aparat keamanan melihat juga orang Papua itu menjadi sumber masalah juga, gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan kebuntuan psikologis, psychological ossification, yang ini sebenarnya harus dicairkan. Tapi proses pencairan ini nggak mudah karena ini kan sangat dimensi psikologis banget. Masing-masing pihak itu punya semacam gambaran awal tentang, oh kalau Anda aparat keamanan pasti akan begini. Kalau Anda orang Papua, masyarakat asli Papua, pasti Anda akan begini. Nah, itu yang kemudian akhirnya terbawa nih dalam interaksi sosial mereka. Nah, ini kalau kita anggap ya, Bung Medi adalah law buyer ya, yang dikirim negara untuk menyelesaikan isu Papua atau konflik Papua. Kira-kira apa yang akan Bung Medi lakukan untuk mencairkan untuk mendekatkan situasi yang disampaikan tadi? Ada senjang psikologis tadi. Ya, sebetulnya yang paling penting adalah kalau kita bercermin bagaimana konflik Aceh itu bisa diselesaikan. Pada waktu itu pemerintah pusat kan menarik militer. Oke. Pada waktu itu. Kenapa ditarik militer? Supaya sebetulnya proses negosiasi itu setara. Negosiasi itu. Nah, tapi pemerintah juga paham pada waktu itu konflik Aceh memerlukan pihak ketiga. Maka pada waktu itu diundanglah yang namanya Henry Gunawan Center. Nah, dia yang memediasi kan penyelesaian konflik Aceh. Nah, kalau menurut saya isu Papua itu pertama adalah diaktifasi dulu militer. Oke, ditarik dulu ya. Diaktifasi militer, ditarik dulu, kemudian duduk setara, bareng dengan kelembagaan adat, dengan satu mekanisme yang kita sepakati bersama. Kemudian dari situ, kalau kita memang memerlukan pihak ketiga, karena by teori semakin lama konflik terjadi, maka akan semakin tinggi kompleksitasnya. Oke. Nah, sehingga kalau menurut saya memang ada urgensi untuk melibatkan pihak ketiga karena konflik ini sudah berkepanjangan dan mencakup segala aspek. Sudah sangat kompleks sehingga diperlukan pihak ketiga dalam hal ini. Termasuk juga mungkin proyek strategis nasional atau investasi skala besar itu diaktif dulu ya? Ya, kalau itu sih sebetulnya dari dulu kan memang Papua itu selalu menjadi sumber dari proyek-proyek nasional ya, termasuk juga bagaimana Orde Baru mengundang Freeport gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih yang paling penting adalah bagaimana pelibatan orang Papua itu di dalam satu industri modern. Dan ini memang tidak mudah karena ini memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak instan, yang sebenarnya frame-nya agak berbeda dengan pemerintah pusat yang melihat bahwa ini pengennya instan gitu ya. Kita bangun industri di Papua supaya orang Papua bisa bekerja, karena value dan cara hidupnya berbeda. Ternyata enggak. Karena itulah ya, jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang konflik resolusi konflik, satu persyaratnya adalah ketiadaan keterlibatan militer dulu, deaktivasi militer. Yang kedua adalah kita harus sepakat ada mekanisme bersama yang akan kita sepakati untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, setara, ini prinsipnya equal.
Dan yang keempat, kalau memang memerlukan pihak ketiga, maka kita akan serahkan ini kepada pihak ketiga, Oke. gitu ya, yang independen, gitu ya, Ya, yang yang dipercaya independen, oleh internasional. yang dipercaya juga oleh kedua belah pihak, gitu ya. Nah, ternyata kan ini tidak dilakukan. Nah, terlebih lagi nih, kebekuan psikologis makin meningkat, antara stereotip masing-masing pihak makin meningkat juga, disertai ada yang disebut dengan deformasi kelembagaan. Apa itu deformasi kelembagaan? Di mana pelayanan-pelayanan publik, institusi pelayanan publik dari negara yang ada di Papua sebetulnya tidak cukup maksimal karena terganggu oleh konflik. Oke. Nah, Bu Medi, ini mungkin yang terakhir tapi penting juga ya, karena eskalasi konflik di Papua ini kan sekarang semakin memanas ya. Termasuk lagi dengan rencana pemerintah yang bikin food estate, kemudian memperluas hutan, hutan alami menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Dan ini tentu menjadi tantangan konflik yang terbuka di masa pemerintahan Prabowo ini. Kira-kira Bu Medi bisa sarankan nggak satu hal yang penting sebagai kata kunci, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo agar situasi di Papua ini tidak mengikuti situasi konflik pada pemerintahan Presiden terdahulu? Ya, sebetulnya kata kuncinya adalah pemerintah pusat dalam hal ini atau negara mendengarkan. Mendengarkan dan duduk bersama. Karena yang selama ini terjadi kan sebetulnya masalahnya adalah karena negara punya persepsi tersendiri, punya konsep tersendiri yang ini sebenarnya nggak nyambung dengan apa yang ada di Papua itu, baik itu berdasarkan tradisi ataupun budaya mereka. Nah, jadi kalau menurut saya sarannya kepada misalnya pemerintahan Prabowo yang sekarang terkait dengan Papua adalah satu, dengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kemudian kalau memang memiliki intention, ya lakukanlah satu proses di mana penyelesaian konflik yang berkelanjutan, yang responsible conflict resolution, gitu ya. Nah, karena kita harus melihat justru di sini akan diuji pemerintahan yang sekarang apakah dia punya political will di dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua atau tidak, atau justru sebenarnya pemerintahan yang sekarang juga punya intention terhadap eksploitasi sumber daya alam di Papua, atau sehingga itu akan lebih memperpanjang lagi konflik, gitu kan? Nah itu. Sahabat Logika, ini perbincangan tentang Papua ini, terutama konflik di Papua ini, menurut kita adalah sesuatu yang tidak mudah diselesaikan dalam jangka waktu pendek, dan membicarakan Papua tentu butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita mungkin akan mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Bu Medi, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita bisa berbincang lagi pada situasi dan isu yang lebih menarik lainnya. Tetapi cara pandang antara negara dengan masyarakat adat asli Papua ini haruslah bertemu. Apa yang disampaikan tadi oleh Bu Medi harus bertemu, kemudian harus mendapatkan kekuatan satu sama lain sehingga kita bisa membicarakan jalan keluarnya dengan lebih baik. Kepada pemerintahan Prabowo ya, diinginkan supaya intention terhadap konflik di Papua ini juga lebih dalam dilihat, bukan hanya sebagai kesalahan dari satu pihak, tetapi bagian dari kesalahan struktural yang selama ini sudah terjadi. Terima kasih atas kehadiran Bung Medi pada sore hari ini. Kepada sahabat Logika semuanya, salam, sampai bertemu lagi.